Jika buku tidak pernah ada, manusia masih hidup di zaman batu. Ini bukan video tentang ayo membaca buku, tetapi tentang mengapa seluruh peradaban manusia berdiri di atas tulisan, buku, dan perpustakaan. Sejarah peradaban dan literasi adalah dari goresan batu hingga perpustakaan yang mengubah dunia. Sebelum ada buku, manusia hidup dalam kegelapan pengetahuan. Selama hampir 300.000 tahun, manusia modern Homo sapiens tidak memiliki sistem tulisan. Setiap pengetahuannya adalah cara berburu, membuat alat, mengobati penyakit, dan mengenali musim. Hanya diturunkan secara lisan. Masalahnya, jika satu generasi meninggal, sebagian pengetahuan ikut mati. Artinya, selama ratusan ribu tahun manusia selalu mengulang kesalahan yang sama karena tidak ada tempat menyimpan pengetahuan. Tulisan adalah teknologi yang membuat manusia bisa mengingat lebih lama daripada umurnya sendiri. (3.100 sebelum Masehi). Toko Imhotep, Rames II, Cleopatra VII, Mesir memiliki ribuan gulungan papirus. Mereka mencatat operasi bedah, anatomi, astronomi, matematika, administrasi negara. Fakta yang jarang diketahui, Mesir memiliki profesi elit bernama skrip. Menjadi skrip lebih bergengsi daripada menjadi tentara. Karena orang yang bisa membaca dan menulis mengendalikan informasi, bahkan sebagian rakyat Mesir tidak dapat membaca. Artinya, pengetahuan dahulu adalah bentuk kekuasaan. Perpustakaan Alexandria, mungkin inilah tragedi intelektual terbesar sepanjang sejarah. Diperkirakan menyimpan ratusan ribu manuskrip. Tidak ada yang tahu secara pasti apa saja yang hilang. Mungkin teori astronomi, teknologi, filsafat, penemuan medis ikut musnah. Bayangkan bagaimana jika hari ini seluruh internet tiba-tiba hilang. Mungkin itulah yang dirasakan dunia kuno. Urutan perkembangan manusia sebenarnya dari batu, bahasa, tulisan, buku, perpustakaan, universitas, percetakan, komputer, internet, dan AI. Yang berkembang bukan hanya teknologi, yang berkembang adalah cara manusia menyimpan dan mewariskan informasi. Zaman batu, pengetahuan mati bersama pemiliknya. Zaman tulisan, pengetahuan bisa hidup antar generasi. Zaman buku, pengetahuan mulai menyebar. Zaman percetakan, pengetahuan menjadi massal. Zaman internet, pengetahuan menjadi instan. Dan zaman AI, pengetahuan mulai dapat diproses dan dihasilkan kembali oleh mesin. Fakta yang mungkin hanya diketahui orang, AI tidak lebih pintar karena memiliki otak. AI terlihat pintar karena AI membaca dan memproses jumlah informasi yang tidak mungkin dibaca manusia seumur hidup. Artinya, bukan kecerdasan buatan pun berdiri di atas fondasi dokumen, buku, arsip, dan tulisan manusia. Tanpa literasi, AI tidak pernah ada. Gedung tertinggi di dunia bukan tempat paling berharga. Tambang emas terbesar bukanlah aset terpenting. Karena ketika perang terjadi, hal pertama yang sering dilindungi adalah dokumen, arsip, perpustakaan, pusat data. Mengapa? Karena negara dapat dibangun kembali ketika pengetahuannya masih tersimpan. Perpustakaan adalah bank memori umat manusia. Setiap rak buku sebenarnya berisi ribuan tahun pengalaman, kegagalan, penemuan, dan mimpi manusia.
Ketika membaca Plato, kamu sedang membaca dengan seseorang yang hidup lebih dari 2300 tahun lalu. Ketika membaca Ibnu Sina, kamu sedang belajar dari seseorang yang meninggal hampir 1000 tahun lalu. Tidak ada tempat teknologi lain yang memungkinkan manusia bercakap dengan orang mati. Hanya buku yang bisa melakukannya. Buku adalah bentuk keabadian manusia. Tubuh bisa mati, kerajaan bisa runtuh, gedung bisa hancur, tetapi ide dapat hidup ribuan tahun. Socrates masih memengaruhi dunia, Konfusius masih memengaruhi Asia, Khawarizmi masih memengaruhi teknologi. AI tidak menciptakan pengetahuan dari kehampaan. AI belajar dari buku, jurnal, dokumen, arsip, dan tulisan yang dikumpulkan selama ratusan hingga ribuan tahun. Dengan kata lain, bahkan mesin tercanggih yang pernah dibuat manusia berdiri di atas fondasi literasi. Mungkin inilah alasan mengapa ilmu membaca dan tulisan selalu ditempatkan pada posisi yang istimewa dalam berbagai peradaban dan tradisi keagamaan. Karena manusia menyadari satu hal yang sederhana. Bangunan dapat runtuh, kerajaan dapat hancur, kekuasaan dapat hilang, bahkan manusia akan meninggal. Tetapi selama masih ada satu halaman yang dibaca oleh generasi berikutnya, maka pemikiran manusia tidak pernah benar-benar mati. Dan mungkin perpustakaan bukanlah tempat menyimpan buku. Perpustakaan adalah tempat di mana umat manusia menyimpan keabadiannya.